Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Nara Sawiji Sang Pembudidaya Ikan. Oke, bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya sehat, baik fisik serta mental, ikannya sehat, dan juga finansial teman-teman juga selalu sehat. Oke, kesempatan kali ini seperti biasa saya akan buat konten yang banyak ditanyakan. Dan momennya juga pas di musim seperti ini, peralihan dari musim kering ke musim hujan atau musim panas ke musim dingin. Dan bisa dirasakan hari ini teman-teman, untuk siangnya lumayan panas dan malamnya sangat dingin. Nah ini teman-teman, yang buat ikan lele mungkin adaptasinya jadi kurang. Jadi ikan lelenya yang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan seperti itu, dia akan dengan sendirinya terseleksi oleh alam atau terseleksi kolam. Nah gitu. Jadi teman-teman, alhamdulillah ya, hari ini saya mengalami hal seperti itu, mengalami kematian massal pada ikan lele saya yang masih bibit. Dan hal-hal seperti itu sudah biasa lah, sudah makanan, ya nggak makanan sehari sih, sering mengalami hal itu. Dan alhamdulillah ya udahlah, nggak apa-apa, saya terbukti sampai sekarang masih lanjut dalam berbudidaya ikan lele. Nah bagi teman-teman, saya ingin berpesan bagi teman-teman yang sudah melakukan hal yang maksimal seperti perawatan air yang benar, pemberian pakan yang benar, namun masih terjadi seperti itu, saya harap teman-teman jangan menyalahkan diri teman-teman, karena banyak faktor yang mempengaruhi. Bukan hanya karena sampean atau teman-teman yang kurang ilmu atau gimana. Sebenarnya kalau ikan lele nggak usah diapa-apain, kalau dia sehat, kalau lingkungannya sehat juga nggak bakal mati seperti itu. Namun untuk penyebabnya, faktor eksternalnya itu sangat banyak. Nah untuk penyebab-penyebab itu saya akan bahas di konten lain tersendiri supaya lebih khusus atau lebih spesifik. Nah, untuk konten kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara saya men-sharing cara saya ketika lele saya mengalami hal seperti itu, yaitu kematian massal pada ukuran bibit ikan lele. Jadi gini teman-teman, untuk penyebabnya itu saya kira itu banyak ya, entah itu penyakit, kondisi lingkungan yaitu suhu yang sangat ekstrim, jadi ikan lelenya tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, akhirnya dia mati. Yang selanjutnya adalah kondisi pakan. Mungkin ya ukuran pakan atau butiran pakan yang kita berikan itu terlalu besar sehingga merusak pencernaan ikan, sehingga seluruh ikan mengalami kematian massal karena kerusakan pencernaan. Dan yang selanjutnya adalah memang bibitnya sudah seperti itu. Nah ini kita menyalahkan bibit itu di poin yang paling terakhir. Setelah usaha-usaha yang kita lakukan namun hasilnya tetap mati massal, berarti kemungkinan bibitnya yang jelek. Seperti itu teman-teman. Oke, langsung ke praktek atau tutorial hal-hal apa yang saya lakukan. Jadi sebelumnya saya ingin bercerita sedikit mengenai kronologi bagaimana ikan saya mengalami mati massal seperti itu. Jadi dua hari kemarin saya sudah melihat tanda-tanda keanehan pada kolam saya. Jadi ikannya gantung semua. Jadi gantung seperti ini tidak pernah saya alami ketika ikan lelenya itu sehat. Jadi ikan lele sehat, dia diam di dalam kolam, dia nafsu makannya tinggi, dan saat itu dia gantung dan nafsu makannya sangat rendah. Maka dari itu saya sudah waspada nih, saya sudah curiga. Nah, hal apa yang saya lakukan? Pertama, mengecek kondisi air. Pada saat itu karena lelenya masih kecil, tentu airnya masih bagus teman-teman, masih bening, masih bagus. Jadi untuk perlu diketahui, jadi waktu pertama tebar dia masih sehat, terus sekarang jalan sebulan, nah mengalami hal seperti itu. Berarti saya menyimpulkan ini adalah
kesalahan atau penyimpangan yang terjadi dalam proses. Jadi bukan bibit yang dari awal. Kecuali kalau baru beli bibit langsung dimasukkan kolam terus mati. Nah, itu mungkin langsung nih bibitnya atau airnya yang belum jadi. Namun kali ini bibit dan air saya anggap oke. Jadi di sini saya anggap dari faktor-faktor seperti penyakit, kondisi lingkungan dan sebagainya itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, langkah selanjutnya setelah ganti air, setelah mengecek kondisi airnya, saya kira masih bagus, saya lakukan penggaraman, teman-teman. Jadi saya memberikan larutan garam ya, seperti ya larutannya seperti gini, 4 sendok garam dilarutkan ke dalam 10 liter ember, lalu kita ciprat-cipratkan ke permukaan kolam. Harapannya kemungkinan di situ ada bakteri-bakteri yang tidak baik yang tumbuh di situ sehingga mengakibatkan lelenya pada sakit kayak gitu. Yang pertama sudah saya lakukan. Namun ternyata hasilnya apa? Gak ada perubahan, teman-teman. Jadi tetap banyak yang mati. Karena banyak yang mati itu, langkah selanjutnya adalah saya segera mengambilin bangkai-bangkainya. Kenapa? Karena di situ lelenya kan nggak semuanya sakit. Ada lele yang masih sehat. Dikhawatirkan lele yang masih sehat itu memakan bangkai-bangkai temannya. Jadi dikhawatirkan nanti kalau lele yang makan bangkai temannya itu bisa terus membesar, dan itu merupakan bom waktu bagi kita. Dia bisa membunuh atau memakan lele-lele kecil yang lainnya yang lagi sakit, mungkin makannya pelan, pertumbuhannya ketinggalan. Yang sehat tadi yang makan terus gede, nah nanti akan memakan teman-temannya dan akan menimbulkan kanibalisme kayak gitu, teman-teman. Jadi segera ambil bangkai-bangkai yang ada. Nah, setelah bangkainya diambil, kita kasih makankan ke lele yang masih besar. Kalau saya seperti itu, nggak masalah. Nah, teman-teman, selanjutnya ya, karena nggak ada perubahan, saya ganti air saja dulu. Siapa tahu di situ airnya sudah terkontaminasi oleh racun atau segala macam. Saya ganti air. Oke, singkat cerita, setelah ganti air sama aja, teman-teman, sama aja. Jadi banyak yang mati juga. Nah, selanjutnya lagi karena nggak ada perubahan, saya puasakan 1 hari. Saya puasakan 1 hari gunanya untuk apa? Supaya menetralkan atau biar penyesuaian lingkungan dulu lah, ikan dengan lingkungan air yang baru. Saya puasakan 1 hari. Dan sambil puasa, sambil saya lihat kondisi ikannya, sepertinya ikannya itu sehat kembali sepertinya. Namun esok harinya tetap ada yang nanti cuma dia jumlahnya berkurang lah, teman-teman. Ya mungkin karena sudah terseleksi alam, jadi lele itu kan ada yang daya tahannya kuat dan lemah, dan mungkin yang masih tersisa itu yang daya tahan tubuhnya masih kuat. Nah, setelah puasa saya berpikir lagi, ini penyebabnya adalah dari makanan. Nah, kalau yang makanan ini saya terapkan sistem yang saya lakukan. Jadi kalau kita sakit, kita kan harus milih makanan tuh. Makanannya juga harus yang bagus dan jumlahnya nggak terlalu banyak, karena sedang sakit otomatis kan nafsu makannya rendah. Tapi harus tetap dikasih makan. Jangan sampai kita puasakan sampai berhari-hari, kasihan. Seperti kita lah, kita waktu sakit, kita tetap butuh energi, kita tetap butuh makanan untuk energi kita. Maka dari itu, nah untuk makanan ini yang saya biasa menggunakan pakan yang agak gede butirannya, saya gunakan pakan yang lebih kecil butirannya dan proteinnya lebih tinggi. Dan itu saya berikan juga tipis-tipis. Jangan sampai kebanyakan gitu loh. Jadi usahakan setiap ikan sudah makan cuma 1 butir atau 2 butir untuk energi ikan. Jadi untuk menjaga ikan yang sehat, jangan kena sakit karena daya tahan atau
tubuhnya lemah gara-gara kurang makan. Nah, mungkin seperti itu teman-teman tip yang saya lakukan untuk mengatasi hal seperti itu atau kematian massal pada bibit ikan lele. Jadi saya ringkas dulu ya teman-teman supaya tidak terjadi salah paham. Jadi untuk penyakit kayak gitu yang saya lakukan mengecek kondisi air, bagaimana airnya. Jika teman-teman baru mengganti air, ya udah nggak usah diganti air. Intinya cek kondisi air. Jika teman-teman masih yakin airnya masih bagus, masih layak untuk proses pembesaran ikan lele, silahkan dilanjut saja. Yang selanjutnya adalah perhatikan pakan. Jadi puasakan dulu, siapa tahu dengan puasa organ-organ yang di dalam itu bersih. Nah, setelah bersih kita beri makan, tapi makanannya dispesialkan. Jadi berbeda dengan saat sehat. Jadi biasanya kita sehat pakan min 2, kita nanti pakai pakan PF 1000. Jadi yang khusus untuk bibit. Jadi yang proteinnya lebih tinggi, bulirannya lebih kecil. Jadi diharapkan supaya pencernaan ikan lele itu bisa mencerna dengan baik dari makanan-makanan yang kita berikan. Seperti halnya kita kalau sakit bagaimana? Kalau kita sakit kan biasanya dikasih makan bubur. Di rumah sakit gizinya pun ditakar harus seberapa, ya sama kayak ikan lele seperti itu. Dah, seperti itu tips hal yang saya lakukan. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mengatasi ikan lele teman-teman yang mengalami penyakitan seperti itu. Oke, kita jumpa lagi di video yang lain. Saya capek banget ngomongnya ini. Semoga bisa nangkep ya teman-teman ya. Jika belum paham, silakan tanya di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab. Sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video berikutnya.